Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tetap saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan akan dipermudah setiap menghadapi masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekarang kan kita memasuki bulan yang baru ya, bisa dikatakan sudah melewati bulan Juli, sekarang memasuki bulan Agustus ya. Tetap saya selalu mengatakan di setiap bulannya saya akan menguak sebuah misteri-misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan saya sampaikan buat kalian semua, kan seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mulai ya. Saya akan mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Artinya readingan ini ataupun uploadan terbaru saya ini saya mulai di harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, tentunya di bulan Agustus ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap ya, memasuki bulan Agustus ini di 3 hari ke depan ya. Oke ya, tetap yang poin terakhir, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yodiah kalian. Sekali lagi yang saya tarik itu mengacak ya, yang saya tembak itu yodiah kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, sehingga mengacak sobatnya. Dan seperti itu. Nah, syukur-syukur itu energi kalian yang ibaratnya itu yang ketarik gitu loh. Sehingga adanya suatu resonate, adanya suatu ketepatan, ya syukuri. Ya, syukuri, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti pembacaannya yang baik, entah yang buruk. Sering saya juga mengatakan ketika ada hal-hal yang buruk, ya itu apa ya, bisa dikatakan nantinya siapa tahu di balik itu semua ada suatu hikmah. Akhirnya kita bisa semakin waspada, semakin berhati-hati, dan bisa mencapai tahap kesuksesan, kelancaran di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Bukannya pas kita mendapatkan suatu kebaikan saja kita aminkan, ya tidak bisa begitu juga sobat. Karena apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, ya tetap apapun itu kita jadikan sebagai apa ya, kehati-hatian, rasa semangat untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Kan seperti itu ya. Ya, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, zodiak kalian, dan sedikit informasi dari kalian. Nah, itulah yang akan saya jadikan suatu kefokusan gitu loh. Sehingga buat yang konsul secara pribadi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Nah, alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, setelah saya tembak ya akurat gitu loh, asalkan dengan secara pribadi, kan seperti itu. Oke sobat ya, next setelah zodiak Aries akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Saya tarik dulu energi kalian.
Oke, kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya. Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Leo. Leo, asmara kalian, kartu utama muncul Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup ya. Itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk ya dia. Ace of Cup. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Ini mantap ya kali ini ya. Sama-sama Ace ini, tapi ini Ace of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ya ataupun kayu dan ada sedikit daunnya. Ini benar-benar mantap ya. Oke. Ini kalau saya tangkap energi dari asmara dari Leo, 3 hari ke depan kartu utama muncul Ace of Cup. Bisa saja ini diartikan bahwa zodiak Leo itu menginginkan ada suatu apa ya, mungkin ada suatu kasih sayang ya, seperti itu ataupun rasa perhatian sama pasangan. Dan juga di sini saya menangkap zodiak Leo itu apa ya, berharap gitu loh, adanya suatu kestabilan, baik itu secara komunikasi maupun kebahagiaan, keharmonisan. Ini yang sedang diharapkan oleh zodiak Leo. Dan di sini kelihatannya akan bagus ya. Kelihatannya di sini akan tercapai harapan kalian ya. Kelihatannya seperti itu, akan terwujud harapan kalian. Karena di sini ada tanda-tanda bagus ya. Merpati bisa dikatakan adanya suatu rasa saling saling cinta lah ataupun saling sayang di sini. Ya bisa saja ketika mungkin kalian ada suatu keruwetan, ada suatu konflik, insya Allah di 3 hari ke depan di sini kelihatannya akan bagus, akan damai lagi. Ya, seperti itu, akan nyambung lagi sama pasangan. Kelihatannya seperti itu ya. Apalagi di sini kalian juga didukung sama kartu yang positif, Ace of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat. Artinya di sini gini sobat ya. Ketika kalian berharap adanya suatu kestabilan, entah dalam hal apapun itu ya. Yang jelas yang dimaksud kestabilan itu kan membuat kalian senang, membuat pasangan kalian senang. Nah, itulah yang namanya kestabilan. Nah, cuman di sini disarankan apapun itu ya, kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian sobat. Sekali lagi, kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian, gunakan kecerdasan kalian, kepandaian kalian untuk bisa bagaimana caranya itu membuat apa ya, membuat situasi ataupun membuat suasana itu menjadi senang gitu loh ya. Gitu. Membuat masalah itu cepat terselesaikan. Seperti apa caranya? Itu tadi, gunakan kecerdasan kalian, kepintaran kalian. Karena di sini tergambarkan masalah itu akan selesai ketika kalian bisa mengolah pemikiran kalian. Masalah itu akan beres ketika kalian bisa mencairkan suasana itu dengan kecerdasan kalian, kepandaian kalian, munculkan ide-ide apa, ide-ide kreatif apa sih, yang intinya membuat ketika itu ada masalah sehingga membuat itu akan bisa mencair lagi. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian tidak ada masalah pun, ya kalian buat sebaik mungkin agar bisa lebih mencair lagi, lebih bagus lagi. Nah, kan seperti itu sobat ya. Karena saya menangkap di sini ada beberapa sih dari zodiak Leo ini yang ada konflik gitu loh. Makanya muncul kartu Ace of One gitu loh. Ada beberapa konflik. Makanya kartu ini memesankan, energinya memesankan kalian harus disuruh menggunakan pemikiran kalian, mengolah pemikiran kalian bagaimana untuk bisa menyelesaikan. Dan disitulah insya Allah akan terselesaikan. Sekali lagi ya, jangan disikapi dengan suatu insting ataupun energi rasa, karena tidak semua masalah harus selesai dengan energi rasa.
Biarpun saya sering mengatakan terkadang suatu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara logika, ya gunakan insting ataupun kepekaan rasa. Ketika kepekaan rasa itu apa ya istilahnya itu tidak harus digunakan, ya gunakan pemikiran. Kan di sini kan dilihat dulu masalahnya sobat. Kalau saya menangkap Leo ini masalahnya itu bisa dikatakan masalah yang apa ya, yang logika gitu loh. Masalah yang logika kalian di sini. Bukan masalah yang tidak logika. Mungkin ada tembakan ataupun ada kiriman black magic lah, bukan seperti itu. Jadi masalah yang kalian hadapi ini logika gitu loh. Makanya di sini dipesankan ketika kalian ingin selesai masalah ya seharusnya gunakan apa istilahnya itu secara logika juga gitu. Bisa dipahami sobat ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah keuangan ya. Di sini kartu utama kalian muncul Two of Pentacles. Seseorang sedang memegang dua koin tingginya berbeda. Tentang pekerjaannya ini ya. Two of Pentacles. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap faktor pekerjaannya untuk Leo ini di kartu utama muncul Two of Pentacles, artinya ya dia Leo ini apa ya, adanya suatu perjuangan di sini. Tertangkap energinya bahwa kalian sedang berjuang keras ya dengan penuh semangat untuk bisa menyentabilkan, untuk bisa menyeimbangkan. Dalam arti ya mungkin kalian harus bisa mencapai target lah di sini. Harus bisa mewujudkan harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan itu yang sedang kalian kejar di sini. Makanya saya menangkap di sini ada suatu kerja keras, biarpun masih terasa sulit buat kalian. Tapi kalian di sini masih bagus ya, gitu loh. Artinya apa? Masih bagus itu. Ya kalian masih mau berusaha gitu loh, biarpun sulit, biarpun masih belum menemukan sebuah jalan yang enak gitu loh. Biarpun masih susah mencapai target, apalagi mewujudkan suatu harapan, biarpun masih kesulitan di sini kelihatannya kalian tetap mau berusaha keras. Kalian mau berjuang keras itu bagus ya. Sekali lagi di sini ada suatu semangat dan perjuangan yang luar biasa untuk Leo untuk bisa mencapai target-target. Cuman ya ini masalahnya ya. Masalah kuncinya kalian di sini. Di kartu confirm ada The Tower. Kenapa saya mengatakan masalah kuncinya di sini? Karena jelas yang membuat ketidakseimbangan kalian ya. Ini ada suatu orang ketiga gitu loh. Yang di lingkup kalian sendiri. Orang yang kalian kenal di sini, sehingga dia apa ya istilahnya itu menembakkan suatu energi di sini, itu menembakkan energi black magic, energi negatif sehingga membuat aura tertutup kalian. Ketika aura kalian tertutup, ya jelas akan ada suatu banyak konflik di sini, akan sulit mencapai target, selalu gagal, selalu kandas target-targetnya, harapan-harapannya selalu sulit terwujud. Ya karena di sini gitu loh. Kalian sedang ada problem, ada masalah akhirnya. Banyak masalah yang kalian hadapi di pekerjaan kalian. Karena memang ada orang dekat ini, gitu, yang kurang baik sama kalian. Bisa saja adanya unsur fitnaan ya. Bisa saja black magic. Kalau saya menangkap di sini dua-duanya ya. Ada yang, maksud saya itu ada yang terkena masalah fitnah sehingga membuat ya mungkin ada selisih paham sehingga membuat problem. Ada juga yang langsung tertembak di masalah black magic gitu loh. Mungkin suasananya itu terkesan diam yang kalian rasakan. Ya tidak ada konflik, aman-aman saja. Cuman kalian sulit gitu loh. Kan aneh kan seperti itu. Di dalam pekerjaan mungkin aman ya. Mungkin tidak ada cekcok sama teman pekerjaan ataupun ya tetap saling menyapa baik. Cuman kalian merasakan banyak kesulitan, banyak hambatan. Nah, itulah yang saya maksud sobat. Bahwa kalian sudah tertembak adanya suatu black magic. Kalian mendapat kiriman black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, ya banyak kesulitan, banyak hambatan. Makanya di sini tergambarkan kalian sedang berusaha keras di sini. Nah, kalau kalian tidak menemukan kuncinya akan kesulitan. Nah, akan seperti itu ya, akan kesulitan. Apa kuncinya? Ya di netral. Kan seperti itu. Ya. Nanti akan saya jelaskan, akan saya deteksi ya di segmen terakhir. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini ada Pack of Pentacles. Ada seseorang yang sedang melihat koin ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Nah ini ya. Ada seseorang yang sedang saling menyerang ya. Ini kalau bisa tangkap bisa dikatakan apa ya, energi dari zodiak Leo ini di bulan Agustus ini semakin adanya suatu apa ya, semakin adanya suatu kemelorotan ini kalau bisa tangkap. Ini kenapa ya dengan zodiak Leo? Apakah mungkin kalian ada suatu keterlambatan gitu? Makanya mungkin di bulan-bulan yang kemarin-kemarin sering saya mengatakan
Leo ini masih kurang diuntungkan gitu loh. Biarpun tidak semua ya, cuman sebagian besar Leo ini mulai bulan kemarin kurang diuntungkan karena banyak orang toksik yang mengejar. Akhirnya apa? Akhirnya tertangkap kalian di sini, di kartu utama kalian selalu berpikir, kalian selalu merenung bagaimana cara untuk mendapatkan keuangan, bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan, sedangkan uang saya ini bisa dikatakan pas-pasan, ngepres lah gitu loh. Kalian sedang berpikir itu semua dan menjaga itu semua gitu loh. Kalau saya menangkap ya banyak hal kesulitan di sini untuk Leo. Itu tadi saya mengatakan barusan, mungkin kalian apa ya, bisa saja kurang sigap, bisa saja ada suatu keterlambatan. Ketika sering saya mengatakan kalau memang ada sesuatu yang tidak logika sobat, ayo kita netralkan. Bukan berarti saya menyuruh kalian mencari orang apa di bidangnya untuk menetral, tidak. Nah, ketika kalian sendiri bisa ya monggo gitu loh maksud saya. Intinya kan ketika kita netral itu enaknya juga buat kita sendiri meskipun kita tanya orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu. Yang enak ya akhirnya ya kita sendiri. Itulah yang saya maksud gitu loh sobat. Karena saya menangkap di sini memang adanya suatu kesulitan yang luar biasa di faktor keuangan untuk kalian. Kalian adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran, sedangkan uang kalian ngepres di sini. Nah, kalau tidak bergerak cepat-cepat apa? Semakin minus. Jangan menunggu sampai habis-habisan, sobat. Karena sudah banyak yang konsultasi. Ya. Kalau sudah habis, kalau sudah mau mendekati titik nol baru konsultasi. Ya, itu kan ada yang suatu keterlambatan. Akhirnya ya tetap adanya suatu pembukaan aura akhirnya. Ya, juga ada suatu proses ya. Oke ya, kartu confirmnya ini juga kartu confirmnya mengatakan di sini ada Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Artinya di sini jelas kalian kesulitan, kalian bermasalah di faktor keuangan. Bisa saja ini bisa dikatakan apa ya? Kalian itu memang repot sendiri gitu loh. Bukan berarti kalian berurusan sama orang mungkin secara hutang piutang ya. Bukan berarti seperti itu. Bisa saja ini adanya suatu pemikiran, adanya suatu ruwet lah, adanya suatu kesusahan juga. Jadi tergambarkan di sini memang ada suatu saling menyerang. Bisa saja seperti itu dan bisa saja karena di sini ada dua ya. Bisa saja memang benar-benar terjadi konflik kalian sama orang lain. Ya mungkin masalah utang piutang ya bisa saja seperti itu. Sekali lagi bisa saja ini memang terjadi di dalam diri kalian sendiri tanpa melibatkan orang lain. Semoga bisa dipahami sobat ya. Kalau kalian merenung, kalau kalian susah, kalau kalian bersedih, nah itulah yang namanya kalian itu konflik sama diri kalian sendiri. Nah, kan seperti itu, ada yang seperti itu dan ada juga yang memang ini berurusan sama orang lain. Ya mungkin seputar keuangan, seputar utang piutang. Nah, ya, entah kalian yang hutang, entah kalian yang diutangi sehingga orang itu kalian tagih marah-marah bisa saja seperti itu. Yang jelas di sini adanya suatu apa ya? Adanya suatu kekurang baikan tentang seputar keuangan. Belum adanya kesetabilan sama sekali untuk zodiak Leo karena ada konflik gitu loh. Kalau bisa di netral ya sobat ya, biar tidak semakin parah ini Leo ya. Itu. Mulai bulan kemarin ini Leo kelihatannya masih belum bisa diuntungkan ya di bulan Agustus. Ya bisa saja karena kan ini bisa dikatakan masih awal ya. Syukur-syukur semakin berjalannya waktu, biarpun masuk di bulan Agustus ya mungkin akan ada sedikit perbaikan lah. Akan seperti itu. Sering saya mengatakan sobat ya, apapun itu sobat, ketika kita ingin merubah ya nasib, kita harus berjuang untuk memperjuangkan nasib kita agar bisa berubah gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya ini energi Leo ini sulit ya di faktor pekerjaan sama keuangan di sini. Oke, ini untuk energi Leo ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap ya, ataupun kebenaran apa yang terungkap. Di sini kalau di faktor asmara kalian selamat ya. Good job untuk Leo, kelihatannya kalian diuntungkan apapun itu tidak ada saya menangkap suatu petunjuk ataupun secara terawangan saya tidak menangkap adanya suatu 50-50. Ya, kalian harus yakin bahwa itu memang akan terjadi hal baik karena memang kedua kartu mendukung itu baik. Ya, meskipun saya tadi menangkap ada beberapa masalah kelihatannya akan reda asalkan satu ya.
harus bisa mengolah pemikiran kalian sobat, itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah itu ya kuncinya ya, jadi bisa dikatakan ya masih cukup aman ya. Oke, kalau di faktor pekerjaan, kebenaran apakah yang akan terungkap di sini kelihatannya Leo masih sulit ya, gitu. Karena jelas ada suatu tembakan yang luar biasa sama kalian, gitu. Sehingga membuat hambatan, membuat kalian kewalahan di sini. Ya adanya suatu keterpendingan, biarpun kalian bekerja keras, akan-akan di sini sulit menemukan jalan. Memang kalian ditembak sobat di sini. Nah itu harus dinetral. Memang kalian ditembak di sini, tidak bisa dibohongin ini. Baik secara kartu maupun secara penerawangan kalian belum diuntungkan karena adanya suatu orang toksik pihak ketiga yang memang ingin menghancurkan kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian di sini harus sadar sobat, harus sadar diri, harus cepat sigap gitu loh. Karena apapun itu ya juga demi kebaikan kalian sendiri. Nah, kan seperti itu kan tidak ada ruginya kalau kita ini bergerak tetapi diri kita nantinya yang untung gitu loh. Nah, kan seperti itu ya. Kalau ini kalian biarkan ataupun adanya suatu pembiaran, nanti kalian akan bertambah menurun sobat. Gitu. Banyak yang kejadian seperti itu. Oke ya, ini lagi untuk masalah keuangan ya. Kalian benar-benar juga kurang diuntungkan di sini. Katanya saya menangkap di sini akan ada suatu rezeki ataupun mungkin ada suatu peluang rezeki yang masuk. Kelihatannya di sini juga akan gagal. Ketika ada rezeki pun itu sangat kecil, tidak imbang dengan pengeluaran mungkin ya. Tidak imbang dengan adanya suatu kebutuhan kalian mungkin. Ya. Seperti itu yang saya tangkap. Yang jelas di sini sangat-sangat kurang diuntungkan kalian. Ini kalian tertembak di pekerjaan ini imbas ya. Jadi imbasnya sudah lari ke keuangan. Sering kan saya mengatakan ketika orang itu tertembak di satu titik, ketika dibiarkan itu akan merambat mengena semua. Seperti itu. Apalagi tertembak 2 titik, apalagi 3 titik. Gitu. Kita akan malah dipusingkan, kita akan dibuat munyeng lah. Kira-kira seperti itu. Nah ditembak 1 titik aja imbasnya sudah kayak gini. Kalau itu memang dibiarkan, makanya saya sarankan Leo harus cepat sigap karena bagaimanapun juga itu demi kebaikan kalian sobat. Kalau bisa caranya untuk menetralkan sendiri ya monggo dinetralkan sendiri gitu loh. Karena saya memberikan informasi ini istilahnya itu biar kalian semangat. Biar kalian semangat. Ketika mungkin kalian kesulitan, biar ada solusi, kalian semangat. Oh, berarti ya saya harus seperti ini. Harus seperti ini agar bisa kembali normal, agar bisa kembali stabil. Nah, kan seperti itu. Karena apapun itu ya, saya ini hanya sekedar mensupport gitu loh. Mensupport dan memberi suatu informasi yang baik dan tetap saya kembalikan sama kalian. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, jadi jelas kebenaran apakah yang terungkap di asmara sudah, di pekerjaan sudah saya sebutkan, di keuangan juga barusan sudah saya sebutkan. Jadi memang kurang diuntungkan ya kalau di seputar pekerjaan sama keuangan. Tapi kalau di asmara kelihatannya di 3 hari ke depan Leo ini kelihatannya sangat diuntungkan. Akan ada terjadi hal-hal yang baik sama kalian di faktor asmara. Itu. Oke, sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya sobat, saya kembalikan sama kalian. Karena pada ujungnya nanti kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tentang resonate atau tidak itu kan saya kembalikan sama kalian. Kalian boleh percaya ya boleh tidak kan seperti itu. Kalian sendiri yang merasakan. Dan tetap ya di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu sudah jauh di luar logika, apalagi banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, ketika kita mengerti ya kita netralkan sendiri. Nah, seperti itu ya, karena jelas apapun itu intinya mau kita netralkan sendiri, mau kita istilahnya itu minta bantuan sama orang-orang di bidangnya, intinya aura kita itu agar intinya bisa terbuka kembali sobat, bisa netral, itu loh yang saya maksud. Ketika itu aura kita bisa netral kembali, bisa terbuka kembali, kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk, minimal akan bisa menekan suatu masalah yang itu akan besar menghantam kalian, akan ringan gitu loh. Karena energi kita lebih kuat yang positif. Beda lagi kalau energi kita lebih kuat yang negatif, masalah yang bisa saja masalah yang tadinya kecil mau masuk itu semakin besar gitu loh. Nah, itulah yang akan menjadi sebuah keterpurukan nantinya.
Apalagi ketika kita lambat mengakar, itu akan menjadi ketersulitan. Karena sudah banyak yang konsultasi memang kalau sudah habis-habisan ya, ada yang mendekati titik nol, bahkan ada yang titik nol baru konsultasi. Ya saya tidak bisa menyalahkan juga ya untuk sahabat kita, mungkin belum tahu. Nah ketika tahu channel saya lah baru saya buka, ya memang seperti itu kenyataannya gitu. Ya tapi tidak masalah gitu loh. Yang penting mereka itu mau adanya suatu pembukaan aura, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Karena memang ketika sudah mengakar itu memang butuh proses sobat. Nah, karena jelas ya, nasib seseorang sekali lagi tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, saya rasa di sini banyak yang sudah memahami. Oke ya, untuk sahabat Leo mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.